Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi zamanun butunuhum alihatuhum. Rasulullah bersabda, nanti akan datang suatu zaman yang menimpa manusia di mana perut-perut mereka menjadi tuhan-tuhan mereka. Mereka akan mengambil harta-harta yang tidak halal, berani makan riba, berani makan harta orang lain, secara zalim mereka merampas harta orang lain. Bahkan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala telah memaklumatkan, Rasulullah telah memaklumatkan pula di dalam haditsnya tentang permasalahan-permasalahan seperti ini, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah. Butunuhum alihatuhum, yang mereka besar-besarkan adalah perut mereka, kekenyangan mereka. Mereka tidak mempedulikan yang namanya bagaimana nasib saudara-saudaranya yang dalam keadaan jatuh papa, dalam keadaan dawul hajat, masih membutuhkan uluran tangan kita dan pertolongan kita. Lalu yang kedua, Rasulullah bersabda, wa nisa'uhum qiblatuhum, wanita-wanita mereka jadikan sebagai kiblat mereka. Mereka bersolek hanya untuk dilihat wanita-wanitanya. Mereka berdandan, mereka kemudian beraktivitas, mereka punya keahlian, mereka punya meraup segala macam yang namanya karunia Allah Ta'ala, kelebihankah, kekayaankah, ilmukah, hanya karena ingin mendapatkan pujian daripada kaum wanitanya. Wa nisa'uhum qiblatuhum, wanita-wanita mereka dijadikan sebagai kiblat mereka. Bahkan mereka akan mempertontonkan aurat-auratnya, aurat-aurat orang-orang perempuan mereka. Mereka biarkan istrinya kemudian membuka jilbabnya. Kaum muslimin membiarkan anak-anak gadisnya keluar dengan busana yang ketat dan lain sebagainya, hanya karena ingin mempromosikan daripada perdagangannya agar supaya laku dan lain sebagainya. Rela mereka berbuat seperti ini. Mereka rela apabila kemudian Nabi Muhammad menangis. Mereka rela dan mereka lebih bahagia apabila Allah Ta'ala murka kepada mereka. Kemudian ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah bersabda, wa dananiruhum dinuhum, dinar-dinar mereka, harta-harta mereka jadikan sebagai agama mereka, yang artinya agama mereka berani mereka jual dengan harga murah. Warohana dengan 1 juta, 10 juta dijual imannya, dijual ini ajarannya, dijual Islamnya, dijual akidahnya. Dananiruhum dinuhum, mereka kemudian berkiblat kepada barat, berkiblat kepada orang-orang liberal, bahkan tidak segan-segan mereka berkiblat kepada orang-orang kafir hanya karena ingin meraup harta kekayaan dan kesenangan belaka. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, wa syarafuhum mata'uhum, Rasulullah bersabda, wa syarafuhum mata'uhum, kehormatan mereka terletak pada kekayaan mereka. Mereka hanya melihat kalau mereka kaya adalah mereka terhormat, bukan kalau mereka itu pintar atau mereka itu kemudian pandai di dalam mengaplikasikan agama mereka. Mereka tidak melihat lagi kalau mereka meneladani akhlak Nabi Muhammad, ini adalah sejatinya orang-orang umat Rasulullah yang baik. Mereka tidak melihat ini. Justru kalau mereka yang paling kaya, mereka yang paling tinggi, harta mereka yang paling banyak, ini adalah orang yang paling sukses. Ini kondisi akhir zaman, kata Rasulullah. Sehingga apa yang terjadi di era zaman yang tidak menentu seperti ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fahina idzin la yabqa minal imani illa ismuh wa la yabqa minal islami illa rasmuh. Maka iman tidak tersisa di saat itu kecuali hanya nama saja. Hanya mereka menyandang saya beriman, KTP mereka mengatakan saya Islam. Islam saat itu hanya sekedar ritual belaka, hanya sekedar sholat tarawih di masjid,
hanya sekedar pengajian, setelah bubar, hanya acara tahlil, hanya acara ini dan itu. Tapi setelah itu kemudian apa yang disampaikan, apa tadi yang kemudian dinasihatkan, apa tadi yang kemudian dibawakan, tidak ada athar sama sekali, tidak ada bekas sama sekali. Hatta la yabqa minal iman illa ismuh, walal islam illa rasmuh, walal quran illa darsuh. Dan juga kajian-kajian Al-Quran ataupun Al-Quran tidak tersisa di waktu itu, di akhir zaman tersebut, illa darsuh, cuman hanya sebatas kajian saja, hanya mengkaji Al-Quran, hanya mengaji Al-Quran, hanya ingin memperdengarkan suara lantunan qori Al-Quran, membaca Al-Quran, tapi Al-Quran gak ada aplikasinya, gak ada amalnya sama sekali. Saat itu Al-Quran ditendang jauh dari rumahnya, sunnah Nabi Muhammad tidak mereka pedulikan, justru kemudian televisi yang ada di dalam rumahnya yang mereka nyalakan. Maghrib di saat tahun-tahun yang lalu masih berdengung Al-Quran dan suara ratib, tapi saat itu kemudian adalah tidak ada suara la ilaha illallah, tidak ada suara Al-Quran, hanya suara daripada nyanyian-nyanyian. Dan kemudian anak-anak mereka lebih hafal akan nyanyian ketimbang mereka hafal surat Qul Huwallahu Ahad.